Ayo nakama, Boruto to Blue Vortex is back. Nah, dalam hidup Sasuke mungkin tak pernah terbayangkan sama sekali ada seorang bocah keturunan dari rivalnya yang benar-benar mengidolainya. Yang menarik, pria tersebut berbanding terbalik soal bakatnya dibandingkan ayahnya dahulu, Boruto. Nah, fase times ini memperlihatkan kilas balik yang menarik di chapter kelimanya kemarin itu. Bagaimana 3 tahunan perjalanan mereka selepas teknik Zen no Ono Kami Omnipotent itu dirilis. Boruto itu ternyata memiliki rambut panjang yang identik banget dengan Sasuke sendiri loh. Momen itu memang serasa menandai Boruto memang tak seperti ayahnya. Dia itu sangat layak direpresentasikan kepada kakeknya Minato soal kejeniusan dan kecerdasannya dalam memahami suatu jurus. Sebutan pria bermata biru ternyata tak berhenti sampai pada Naruto. Ternyata ada satu lagi keturunan Minato yang bertahan hingga era sekarang ini. Namun penampilan rambut panjang sang pria bermata biru itu tak bertahan lama, karena di sanalah kenangan-kenangan bersama guru yang dicintanya itu akhirnya rusak setelah Sasuke berubah menjadi pohon. Apa yang akan direncanakan Boruto setelah ini nih? Siapakah mereka yang akan dilibatkan dalam misi berbahaya melawan Ego Jubi? Nah, jika kalian penasaran tentang hal ini, kalian udah berada di video yang tepat nih, karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Ada bagian dalam hidup Boruto ketika dia itu memanjangkan rambutnya. Fase itu adalah masa di mana kepelatihan Sasuke bekerja untuknya. Sasuke itu benar-benar melatihnya dengan intens kala itu. Dan dalam chapter kelimanya diperlihatkan dalam rambut panjangnya tersebut mereka tidak melakukan teknik Kenjutsu ketika menggunakan latihan-latihan menggunakan bambu dan jerami. Hampir 5 tahun lamanya saya pada mohon Sasuke mengatakan tak bisa melatihnya lagi karena semua yang bisa dibaikkan sudah ditunjukkan untuk Boruto sendiri. Menurut Sasuke, Boruto adalah tipikal ninja yang sangat cerdas secara umum dalam menguasai dan memahami jutsu. Di samping itu dia juga merasa bahwa Boruto itu mirip sekali dengan Naruto dalam hal semangatnya itu. Sesuatu yang selalu membuatnya selalu teringat dengan kenangan masa lalu. Nah, kalian mungkin akan sangat terkesan nanti ketika episode itu sudah tayang, keadaan di mana Boruto dan Sasuke itu saling berbalik badan, teman-teman. Mereka berdua itu benar-benar bak pinang dibelah dua loh. Dari style rambut Boruto itu Sasuke banget pokoknya. Namun semua kenangan itu akan menjadi sesuatu yang menyakitkan di malam itu. Sehabis latihan mereka berdua, Sasuke dan Boruto merasa sesuatu yang mendekati lagi. Mereka kala itu pergi ke sebuah hutan-hutan dan di sanalah mereka malah bertemu dengan Code. Itu adalah Code dan para Sumiyakanya yang benar-benar mengejar mereka. Di sanalah pertempuran tak terelakkan lagi. Namun karena kondisi Boruto yang belum sepenuhnya maksimal, Sasuke mengatakan untuk kabur pada situasi seperti itu. Sementara dia akan melindungi Boruto dan menjamin keselamatannya agar para Sumiyaka dan Code tak akan mengejarnya. Pertempuran malam itu sampai membuat katana Boruto itu patah, sementara Sasuke sampai mengeluarkan darah di mulutnya karena sudah mencapai titik pertempurannya. Namun mereka itu tak sia-sia. Kenapa? Karena akut kesakitan matanya itu ditebas pedang tersebut hingga membuatnya mengerang dan marah-marah. Boruto hanya bisa berteriak menyebut nama gurunya ketika Sasuke mengeluarkan kekuatan terakhirnya itu. Dia menggunakan ledakan petir Chidori ke Kusanaginya dan bertempur sekali lagi. Semua Sumiyaka tertebas dan tak bersisa. Namun yang harus dibayar, salah satu Sumiyaka itu ternyata menggigit tubuhnya dan karena itu dia terjerat akar pohon. Kondisi itu jelas benar-benar mempengaruhi mental Boruto. Momen itu sekaligus menjadi trigger untuk Boruto sendiri setelah dia menemui gurunya yang terhimpit pohon itu. Dia hanya mengambil Kusanagi Sasuke dan bertekad di hadapannya untuk menjaga Sarada dan dunia shinobi. Dari sana tekadnya benar-benar terbentuk lebih kuat lagi. Apa yang akan dilakukan Boruto setelahnya? Ya ibaratnya dia itu buang sial nih dan membuka lembaran baru dalam hidupnya untuk berubah lagi. Lebih badas, lebih dingin, dan setelah itu Boruto memotong style rambut Uchihanya Sasuke itu. Dimulailah kondisi sekarang ini dan kemunculannya dalam chapter-chapter awal hingga chapter kelimanya berlangsung. Pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan setelah selama ini dia akhirnya tahu bahwa ada sosok yang berbahaya seperti gurunya serta rahasia Jubi mulai terkuak. Ini menarik teman-teman.
Karena Boruto sendiri juga baru sadar kemarin itu jika apa yang diserap oleh Jubi tersebut akan menghasilkan para ego Jubi yang diserapnya. Bahkan di chapter keempatnya kala itu, Boruto kagetnya bukan main. Sosok ego Jubi mirip seperti Sasuke yang memiliki teknik seperti gurunya Chidori yang mengesankan. Namanya adalah Hidari sekarang diketahui. Di sana dia yang menguasai teknik Hiraishin yang benar-benar terbantu untuk proses pelarikan diri dari serangan-serangan tersebut. Rasa penasaran mereka meluap-luap hingga melupakan sementara naluri mereka untuk memakan seorang Otsutsuki. Nah, dari apa yang terjadi pada Boruto dan seorang guru lainnya yang tak kalah mengesankan, Kashin Koji itu akan memberinya sebuah nasihat kemarin. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk melakukan sesuatu yang tak jauh beda dari yang dilakukan Boruto saat ini, bertarung sampai akhir. Tapi sebenarnya nih, apa yang kita cermati dalam chapter kelimanya, sebenarnya sebelum kesana Boruto itu akan mencoba merekrut beberapa shinobi IT loh dalam perjalanan itu membebaskan Sasuke dan melawan para ego Jubi. Nah, siapa-siapa aja sih mereka itu? Ya, pertama itu Sarada Uchiha. Chapter 5 ini suatu yang menarik terjadi antara Boruto dan Sarada ketika Sumire itu membicarakan tentang apa yang terjadi pada Amado serta pendapatnya tentang omnipoten. Sumire dan Sarada mendapati kesimpulan, namun sebelum mengatakannya seseorang mengatakan dengan serius dan mengejutkan, "Aku menghargai guruku Uchiha Sasuke karena dia selalu saja mempercayaiku." Ya, the one and only Boruto hears. Ya, jelas dong reaksi pertama Sarada adalah kaget dan setelah itu dia refleks langsung lari memeluk Boruto. Mereka itu memang terkadang seperti seorang bagian keluarga sih. Bahkan rasanya agak aneh jika pertemuan mereka itu nanti tak akan terjadi apa-apa. Mestinya dengan mereka bertemu untuk kedua kalinya, Boruto akan mengatakan kebenaran yang sebenarnya perihal Jubi maupun kondisi Uchiha Sasuke terakhir. Setelah itu barulah Boruto akan mengatakan strateginya ke depan nanti. Selain itu, Sumire dan Amado, kita tahu mereka itu bisa jadi masuk dalam rencana Boruto setelah apa yang sudah terjadi. Baik Sumire dan Amado sekarang ini dianggap berperan penting dan krusial selepas chapter 5-nya ini rilis. Amado bahkan mengatakan jika dia tahu tentang efek manipulasi Ten yang merubah ingatan orang-orang terkait Boruto Kawaki. Tetapi Amado tetap sadar betul kepada siapa dia membuka karma kembali hasil dari eksperimennya tersebut. Tentu itu bukan pada Boruto. Jadi peluang mereka bekerja sama akan sangatlah terbuka lebar. Ketiga, malah ada sebagian shinobi Konoha. Ingat ya, chapter 5 kemarin, percakapan Amado dan Sumire itu disadap dan disaksikan oleh saya Manaka, dan itu dilaporkan langsung oleh Hokage, dan artinya mereka itu mendengar sesuatu yang penting tentang keterbalikan ingatan orang-orang terkait Boruto dan Kawaki. Bisa jadi apa yang diusahakan Sarada 3 tahunan untuk hak Boruto itu akan jadi kenyataan jika Boruto akan dipercaya lagi oleh beberapa orang-orang yang mendukungnya. Ingat ya kata Konohamaru bahwa dia akan mendukung orang-orang yang akan menyelamatkan Moegi. Dan terakhir, keempat adalah Kashin Koji. Sangat jelas di sini dialah salah satunya otak yang mendorong Boruto dan terus membantunya untuk berkembang selepas Sasuke menjadi pohon. Kita sendiri sangat yakin masih ada satu flashback lagi untuk Boruto selain flashback Sasuke, yakni pertemuan awalnya dengan Kashin Koji dan keadaan setelah dia berlatih dengannya. Karena hasil dari Kashin Koji itulah kemungkinan Uzuiko Vortex didapati Boruto. Kenapa? Ya karena keduanya itu pengguna Rasengan yang sama. Jadi karena hal itu semua itu bermula ketika kenangan lamanya dengan sang guru dan tekad Boruto menyelamatkan Sasuke kembali. Tak ada cara lain untuk menghadapi para ego Jubi. Boruto itu harus membentuk sebuah kelompok demi menghadapinya. Nah, next time dalam chapter yang mendatang kita tinggal menunggu nih sahabat kari Boruto yang punya kekuatan gila-gilaan itu mau bergabung dan tersadar kembali. Tahu siapa orang itu? Ya, Mitsuki Sanin. So, are you interested nakama? Nah, jadi cukup situ ya pembahasan kita kali ini mengenai hipotesa tragedi rambut panjang Boruto yang kembali menuntunnya mendapati tekadnya lebih besar lagi ketika sang guru itu terjerat akar pohon Shinju dan persiapan menghadapi para ego Jubi untuk mendapati orang-orang pilihannya. Nah, jika yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.